Digosokkannya sendok itu ke sepatunya. Lalu ia meminta petugas untuk menggantinya dengan yang baru. Ia terlihat mengambil 1 sendok, tapi ternyata ada 2 sendok diambilnya. Ia pun kembali ke selnya untuk mengerjakan sesuatu. 1 ikat korek api disiapkannya. Kemudian rekan napi di sel sebelah memberikannya sebuah koin. Sepertinya itu koin yang sangat berguna. Sendok dipatahkan, lalu bagian kikir pada gunting kuku dilepaskannya. Korek api pun dinyalakan untuk membakar sambungan gunting kuku dan sendok tadi. Setelah cukup lama dibakar, akhirnya benda itu tersambung dengan sempurna. Dengan alat seadanya, pria ini yakin kalau ia sudah membuat alat pembobol penjara yang sempurna. Ia pun akan menguji kelayakan alat yang sudah diciptakannya. Ia menyingkirkan koper yang sudah menghalangi saluran udara. Alat yang sudah dibuatnya itu ternyata untuk menggali saluran udara sedikit demi sedikit. Namun ia menemukan sebuah masalah. Besi ventilasi tertanam dengan sangat keras dan ia kesulitan melepaskannya. Saat siang hari, ia memikirkan cara lain dan membuang barang bukti debu hasil ia menggali tembok. Saat para napi sedang bekerja di bengkel, dia mengambil sepotong besi yang dianggapnya bisa membantunya melepaskan ventilasi udara. Namun saat mereka akan kembali ke sel dan melewati penjagaan, alarm berbunyi. Dengan tenangnya, pria ini menyerahkan besi itu ke penjaga. Namun Eddie tidak begitu bodoh. Ia sudah menyiapkan besi lainnya di dalam sepatunya. Tentu saja baginya besi itu akan sangat berguna. Besi tajam itu diletakkan di ventilasi. Lalu Eddie mencoba menendangnya berkali-kali. Ternyata ventilasi berhasil terpotong dengan besi tadi. Eddie pun mencoba melihat apa yang ada di balik ventilasi itu. Ternyata itu adalah tempat yang sangat tinggi. Rekan sel lainnya mencoba melakukan hal yang sama dengan apa yang sudah Eddie lakukan. Tapi Eddie sudah mempunyai rencana yang lebih jauh. Ia membasahi beberapa koran bekas dan membentuknya seperti lubang angin. Lalu mengecatnya dengan warna yang sama dengan dinding untuk menutupi ventilasi yang sudah ia bobol. Eddie juga membuat sebuah patung kepala menggunakan koran. Ia berusaha membuat patung itu semirip mungkin dengan wajahnya. Trik tipuan pun langsung dijalankan. Patung kepala diletakkan di atas kasur dan ditutupi dengan selimut. Eddie pun langsung membuka kembali ventilasi yang sudah dibuatnya. Aksi percobaan pelarian diri dimulai. Ia masuk ke dalam ventilasi itu dan menutupnya kembali. Eddie terus menelusuri saluran pipa untuk mencari jalan keluar. Yang ia temukan hanya sebuah saluran udara yang sangat tinggi dan dilindungi besi pengaman. Saat Eddie sedang menjalankan aksinya, petugas patroli kembali memeriksa selnya. Ia bertanya kepada napi lain kenapa Eddie tidur sangat cepat dan mencoba menyentuh Eddie. Dan ternyata Eddie berhasil kembali di saat yang tepat untuk mengganti patung yang tertidur. Saat jam makan siang, Eddie pun menceritakan apa yang sudah ditemukannya dan mengajak rekan-rekannya untuk kabur bersama-sama. Malam berikutnya, mereka pun bersama-sama mencoba naik ke atas gedung. Mereka melewati saluran pipa. Namun saat mereka sampai di atas, ternyata pelindung besi itu dipaku dengan sangat kuat. Mereka tidak bisa membukanya dengan tangan kosong. Mereka harus menggunakan bor untuk membobol besi itu. Eddie berpikir dengan sangat keras, dan saat ia melihat sebuah kipas, ia seperti mempunyai ide dengan benda itu. Saat kegiatan musik selesai,